semuanya, hari ini kita akan melaksanakan praktikum Flexim Jasa. Sebelum itu, teman-teman bisa membaca studi kasusnya di modul ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi Flexim. Flexim adalah software simulasi 3D yang memodelkan, mensimulasikan, memprediksi, dan memvisualisasikan sistem bisnis di berbagai industri. Selain itu, Flexim mempunyai beberapa kegunaan, seperti memvisualisasikan hasil perubahan yang diusulkan, mengoptimalkan sistem yang telah ada, sehingga dapat menghemat waktu dan uang. Selanjutnya adalah mempelajari ide-ide investasi alternatif dan rencana pengurangan biaya. Selanjutnya, ada beberapa objek yang perlu kalian ketahui, seperti flow item, fixed resource, dan task executors. Flow item adalah objek yang bergerak melalui model simulasi, sedangkan fixed resource adalah objek yang tetap diam dalam model 3D dan berinteraksi dengan flow item, dan task executors adalah objek yang dapat bergerak dalam model 3D dan melaksanakan tugasnya seperti mengangkut flow item dan mengoperasikan mesin. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung buat folder baru, kita namakan praktikum Flexim, underscore nama, underscore kelompok, underscore shift. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik Fleximnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik new model. Kita ganti time units-nya jadi minutes. Length units-nya tetap meter. Fluid units-nya jadi tetap liter. Dan model start time-nya tetap mulai di jam 8. Kita klik OK, langsung kita klik save. Dan kita ganti filenya. Kita cari di desktop dan kita namakan praktikum Flexim, underscore nama, underscore kelompok, underscore shift. Kita klik save, lalu selanjutnya kita bisa langsung ke toolbox. Jadi toolbox ini adalah satu tempat di mana tersedia semua alat dan komponen alat yang dapat digunakan dalam model simulasi. Nah, di sini kita akan mendefinisikan layout-nya. Jadi biasanya layout-nya ini kita bisa langsung klik plus, kita klik visual, lalu kita klik model background. Visual, lalu model background. Lalu kita klik di AutoCAD ini sudah benar, kita klik next, lalu kita klik file name-nya, kita cari di Flexim 2019 project. Kita klik IR small, kita klik open. Nah, di sini sebenarnya bisa kalian definisin juga nih posisi, rotation, dan size-nya kalau misalnya kalian tahu, tapi kita langsung skip aja, nggak apa-apa. Kita klik next. Oke, nah di sini teman-teman layout ini sebenarnya mendefinisikan bentuk dari sistemnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti layout-nya bisa banget dengan format CAD biasanya. Oke, maksudnya dengan format AutoCAD seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa langsung ke library, kita definisikan source. Jadi source ini digunakan untuk mendefinisikan kedatangan flow item. Nah, kita langsung klik, terus kita klik di tampilannya, di layout-nya, kita namakan kedatangan nasabah transaksi. Setelah itu, karena kedatangan nasabah transaksi ini mempunyai distribusi sendiri, distribusinya adalah eksponensial. Jadi kita bisa langsung ganti di statistical distribution, lalu kita cari distribusinya, yaitu eksponensial. Nah, kita langsung ganti aja jadi 2,05. 0,5. Oke, udah benar ya. Lalu kita klik apply. Selanjutnya, karena dari nasabah transaksi ini dibagi 2 lagi, nanti ada yang ke counter transaksi deposito, ada juga ke transaksi lainnya. Tentu saja kita harus ngedefinisiin flow itemnya biar berbeda. Nah, kita bisa klik trigger,
Lalu kita klik plusnya, kita on creation. Nah, di sini kita klik plus dan klik data. Lalu setelah itu kita klik set item type dan color. Jadi nanti teman-teman bisa kebagi dua nih nasabahnya. Ada yang dan berbeda warnanya. Seperti itu, kita klik apply dan klik OK. Selanjutnya kita akan mendefinisikan kedatangan nasabah-nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening dan juga komplain. Kita klik source, kita klik, lalu kita namakan kedatangan nasabah untuk pembukaan rekening dan komplain. Untuk pembukaan dan komplain. Lalu jangan lupa kita ganti flow item class-nya menjadi person. Lalu karena di sini kita pakai distribusinya itu normal, kita ganti dulu nih. Jadi statistical distribution, lalu kita ganti normal. Kita ganti 4,3. Nah, kalau misalnya mau cepetnya, kita bisa ganti di sini aja ya. Kalau misalnya tiba-tiba distribusi dan standar deviasinya itu salah. Oke, kita klik apply, terus kita ke triggers lagi untuk mendefinisikan flow item-nya. Kita pakai on creation, kita klik plus, kita klik data, dan set item type dan color. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, jangan lupa tadi kan agak lupa ya, kita kedatangan nasabah transaksi lagi, flow itemnya kita ganti menjadi person. Oke. Nah, setelah itu karena udah, kita bisa langsung mendefinisiin queue-nya. Oke. Di sini kita bisa namain antrian pengisian slip listing. Karena biasanya bank itu punya antrian yang nggak terlalu banyak, jadi kita pasti maksimum kontennya kita ganti ya menjadi 10. Lalu nggak ada yang dicek, kita apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita drag lagi queue-nya. Nah, di sini kita namakan antrian pengambilan nomor customer service. Jangan lupa kita ganti menjadi 10. Kita apply, OK. Setelah itu kita ke prosesor. Jadi ini merupakan fixed resource-nya juga. Dan ini untuk melakukan prosesnya. Kita ganti menjadi counter slip. Terus maksimum kontennya tentu aja kita ganti jadi 2, karena memang maksimalnya 2. Terus habis itu kita ininya nggak usah diapa-apain, proses time-nya kita ganti menjadi normal, kita ganti sesuai distribusi tertentu yaitu normal. Jadi ke statistical distribution kita ganti menjadi normal. Nah, di sini adalah 1,18. Terus standar deviasinya kita ganti menjadi 0,53. 0,53. Oke. Kita apply. Terus setelah itu karena ini nggak pakai operator, jadi semuanya di-uncheck aja ya, nggak usah diganti, nggak usah dicek-cek sama sekali. Lalu kita apply, oke. Selanjutnya adalah kita ngedefinisiin dulu ya semua location-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa definisiin pengambilan antrian. Nah, karena dia pakai mesin tertentu, kita langsung ganti di prosesornya. Kita tulis pengambilan nomor antrian. Pengambilan nomor
antrian. Nah, di sini sendiri kita bisa ganti karena proses time-nya itu ada sekitar 0,2 menit, jadi kita ganti 0,2. 2, terus habis itu karena ini nggak pakai operator, jadi ya udah nggak ada yang kita cek ya, kita apply, oke. Setelah itu kita definisiin ruang tunggunya nih. Jadi kita pakai queue aja. Kita ganti namanya ruang tunggu. Maksimum kontennya karena di ruang tunggunya itu ada maksimalnya 7, jadi kita ganti 7 ya. Terus baru kita apply, oke. Setelah itu kita bisa definisiin masing-masing prosesnya, karena kan ada counter 1, 2, 3, dan 4. Kita definisin dulu untuk counter yang pertama. Nah, counter pertama itu untuk proses penyimpanan deposito. Kita bisa ganti proses penyimpanan depositonya itu, kadang dia nggak ada setup time-nya, kita proses time-nya kita ganti aja. Jadi distribusi normal. Jadi kita ke statistical distribution, kita ganti menjadi normal. 0,1 1,75. Lalu kita klik use operator for process, baru setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita definisiin operatornya. Di sini ada di task executors. Kita namain teller 1. Lalu teller 1 kita nggak ada yang usah kita ganti. Jadi kita langsung klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita ke prosesor lagi, kita namakan proses transaksi lainnya. Karena dia ada distribusi tertentu, kita ganti distribusinya gamma. Dan kita ganti jadi gamma 0,0, jadi udah benar, bawahnya 1,07, bawahnya 2,46. Kita klik apply, terus kita klik OK. Baru kita klik operator, kita ganti menjadi teller 2. Kita klik play, OK. Terus setelah itu kita masukkan lagi prosesornya, kita namakan proses pembukaan rekening. Karena ada proses time-nya, kita ganti statistical distribution-nya. Menjadi gamma 2,13 1,7. Kita klik apply. Terus jangan lupa klik use operator. Apply OK. Nah, tadi mungkin kita bisa cek lagi ya. Dia pakai use operator. Ini belum, kita klik use operator, apply OK. Selanjutnya kita klik operator. Kita namakan customer service 1.
apply, oke. Terus kita klik, terus habis itu kita klik prosesor untuk definisin customer service yang terakhir. Proses yang terakhir adalah proses complaint. Proses complaint. Nah, di sini kita ganti proses time-nya. Jadi statistical distribution, terus normal. Ini kita ganti 5, dan standard deviasinya adalah 1,7. 1,7. Kita klik apply, terus kita klik use operator, oke. Selanjutnya adalah kita klik operator, terus bisa kita delete aja. Kita delete aja. Nah, setelah itu operatornya kita ganti. Jadi customer service 2. Oke, kalau jangan lupa ganti namanya jadi customer service 2, klik OK. Lalu setelah itu kita definisiin proses terakhir yaitu flow itemnya keluar. Kita menggunakan sync ya. Sync. Oke, kita klik di sini. Terus kita namakan nasabah keluar. Kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita membuat sync dan lain-lainnya, membuat semua fixed resource dan juga task executors-nya, kita bisa membuat port connection. Jadi apa itu port connection? Port connection itu adalah suatu aliran, apa ya, untuk mendefinisikan suatu aliran gitu antara objek dengan objek dan lain-lainnya. Yang pertama ada connect object A. Jadi connect object A itu adalah suatu port connection yang digunakan untuk menghubungkan antar objek fixed resource dengan fixed resource. Seperti itu, misalnya dari kedatangan ke antrian pengisian slip listing. Nah, kalau misalnya connect center ports, itu sebenarnya antara fixed resource dengan task executors. Jadi misalnya ada teller satu yang bantu ke proses penyimpanan deposito. Jadi dia dihubungkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada Q. Q di sini itu untuk ngedisconnect-nya. Jadi ada disconnect Q dan W. Kalau misalnya Q ini disconnect antar objek, jadi kedatangan dengan antrian. Kalau misalnya disconnect center ports itu, yang W itu untuk antar fixed resource dengan task executor. Jadi kayak misalnya dari proses penyimpanan deposito, terus salah nih, malah ke customer service gitu dihubunginnya. Nah, itu di disconnect pakai yang W. Seperti itu. Nah, mungkin kita tanpa berlama-lama, kita langsung aja klik A, terus kita klik zoom, terus kita bisa mulai dari sini. Oke. Terus selanjutnya adalah sini. Oke, sampai sini ya udah ya semuanya teman-teman. Kita klik dan kita harus ingat urutannya itu adalah proses menyimpan deposito itu 1, ini 2, ini 3, ini 4. Seperti itu. Jadi untuk klik kiri, terus nah, kita klik kanan dulu. Nah, baru habis itu kita klik lagi A-nya. Sip. Dah. Terus habis itu ada klik lagi. Terus berhenti. Oke, ini karena salah, kita ulang lagi. Nah, ini tuh salah ya. Jadi dia outputnya malah ke sini gitu. Malah ke ruang tunggu. Nah, kita harus disconnect-in kalau salah. Sip. Nah, biar tidak terjadi salah-salah seperti itu, habis kita klik kanan, itu kita klik di sembarang asal aja tempat gitu. Baru kita klik A lagi. Sip. Terus habis itu adalah yang terakhir adalah A,
kiri, klik kanan. Sip, udah semuanya. Baru kita definisiin keluarnya. Definisiin keluarnya, hati-hati keserimpet-keserimpet. Nah, ini tuh kayak agak salah ya. Karena dari inputnya dari kanan malah ke proses pembukaan rekening kita disconnect juga. Nah, hati-hati ya teman-teman. Klik kiri, klik kiri, terus klik kanan, terus pencet ke sembarang asal tempat, klik kiri, kanan, nanti sembarang asal tempat. Nah, baru selanjutnya adalah kita ke connect objek. Jadi kita nge-connect-in antara teller 1 sama proses penyimpanan deposito, teller 2 sama proses transaksi lainnya, proses 3 sama pembukaan rekening, dan yang keempat adalah proses comply dengan operator. Seperti itu. Nah, langsung aja kita mulai, kita klik connect center ports as, kita klik, sip. Udah, kita klik sembarang tempat, bisa klik kontrol langsung S ya, S. S, S, terus klik S lagi, sip. Nah, semuanya udah ya. Nah, setelah terhubung semua dengan rapi seperti ini, bisa kita langsung ke toolbox lagi dan kita ke timetable. Nah, apa sih timetable ini? Timetable ini digunakan untuk menjadwalkan perubahan status seperti jadwal downtime ataupun untuk objek tertentu. Seperti itu. Yang pertama kita klik timetables. Kita klik plus, terus kalau misalnya belum ada kita klik timetables, terus habis itu klik kita namakan jam istirahat. Jam istirahat. Baru kita klik plus, di membernya kita klik kontrol biar semuanya langsung ke select semua. Kita select, terus kita ke table, terus kita ke daily repeat aja. Terus kita mulai dari jam 12 ya, sampai jam 13. Ini harus hati-hati. Oke, ini kita ganti jadi 00 aja. Terus kita ganti bukan schedule down, tapi lunch, karena emang lunch kan jatuhnya. Terus abis itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, setelah itu kita definisiin runtime-nya. Pakai minutes, terus karena ini kita sekitar 8 jam, berarti 8 kali 6, 48, jadi 480 menit. Jadi udah, kita definisiin dulu 480. Baru setelah itu, kita ngebuat dashboard-nya. Jadi dashboard ini adalah suatu panel untuk mengatur akses data selama perjalanan simulasi. Jadi untuk menampilkan grafik dan juga untuk menganalisanya. Kita bisa klik dashboard, kita klik add dashboard. Seperti ini. Nah, ada beberapa dashboard yang perlu kita lihat dan kita analisis gitu. Yang pertama adalah WIP, kita langsung klik aja terus kita drag sini. Nah, ini bakal langsung keluar, atau kalau misalnya nggak keluar panelnya, bisa diklik 2 kali, kita klik select, terus abis itu ada beberapa objek, kayak misalnya, ini kita kalau nggak salah ada queue, ada beberapa antrian, kita select, terus kita apply, oke. Selanjutnya adalah stay time. Kita bisa pakai diagram atau yang lainnya sesuai preferensi kalian. Kita bisa klik select object, terus karena ini hampir semuanya, jadi kita klik kontrol aja, terus kita drag ke bawah, kita select. Apply, oke. Setelah itu
bisa kita drag sekali lagi adalah itu StatPy. Nah, StatPy ini kita pilih operatornya aja semua. Select, terus kita apply, oke. Nah, setelah itu, karena udah semuanya, kita bisa langsung save, lalu kita run. Nah, kalau misalnya kelamaan, kita bisa cepetin runtime-nya. Selanjutnya bisa langsung kita run. Nah, kelihatan kan beda-bedanya warna-warnanya. Nah, di sini bisa langsung kita lihat, kita analisis juga. Kalau misalnya kurang kelihatan, ya kita gedein aja. Ya, selesai. Terima kasih.